Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama kembali mempelajari pelajaran akidah akhlak. Kali ini sudah memasuki bab yang kedua. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Tetapi untuk pertemuan ini kita hanya membahas salah satunya, yaitu sifat Al-Ghaffarnya saja. Untuk sebelum memulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, untuk berikutnya kita mulai belajar tentang Asmaul Husna ini. Ya, sekalian Bapak perlihatkan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan utama kalian dalam belajar di hampir seluruh mata pelajaran. Ini semua adalah kompetensi yang harus dimiliki, ya. Dan untuk pelajaran akidah akhlak ini ada kompetensi dasarnya, ya. Kompetensi dasarnya berarti ada 4 hal, dari spiritual, dari aspek sosial, kemudian pemahaman, ini afektif, pemahaman, dan juga keterampilannya, ya. Gitu. Jadi yang pertama, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal asma Allah, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang kedua, menunjukkan sikap pemaaf. Ini menjadi sikap yang hubungannya dengan nama Allah, yang mencerminkan asma Allah, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kemudian memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Dan yang keempat, menyajikan arti serta bukti sederhana bahwa Allah bersifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik, untuk berikutnya kita lihat peta konsep, ya. Peta konsepnya berarti di sini ada Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang harus kalian pahami, yang harus kalian tahu, pertama adalah pengertiannya, apa pengertian Al-Afu dan Al-Ghaffar. Kemudian nanti perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afu itu apa, dan nanti terakhir ada hikmah, ya. Hikmah tentang Al-Ghaffar, asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, masih ingat dengan materi sebelumnya, ya? Coba di bab 1 apa? Bab 1 kita pelajari tentang keutamaan istighfar. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husnanya, yaitu Al-Ghaffar. Nah, kita akan pelajari Al-Ghaffarnya saja. Sudah pernah dengar, ya, Al-Ghaffar, istighfar, ya, satu akar kan, satu akar kata dalam bahasa Arab tentunya. Nah, kita akan pelajari lebih rinci lagi. Nah, ini tulisannya Al-Ghaffar itu Al-Ghaffar, ya, Al-Ghaffar. Kita akan mengenal sifat Allah Al-Ghaffar, diartikan yang maha pengampun. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya the forgiver, ya, the forgiver. Baik, kita lanjutkan lebih rincinya. Baik, Al-Ghaffar itu berasal dari fi'il madhi. Fi'il madhi bahasa Arab artinya yang akar katanya adalah ghafaro. Ghafaro yang berarti menutupi, ya, menutupi.
dalam hari ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maksudnya apa? Kalau disambungkan dengan kata ghafaro, menutupi, menjadi pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Jadi kenapa disebut hubungan antara ghafaro yang arti kata dasarnya adalah menutupi, kemudian diartikan menjadi Maha Pengampun adalah karena Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa orang-orang yang melakukan kesalahan dengan keluasan ampunannya. Ya, itu hubungannya. Baik, sudah difahami ya tentang arti ghafaro. Baik, Al-Quran menyebut kata ghafar sebanyak 5 kali. 3 kali berdiri sendiri artinya kata ghafarnya itu satu kata, sedang 2 yang lainnya dirangkai dengan penyebutan sifat nama indah Allah lainnya, yaitu Al-Aziz, wa huwal azizul ghaffar, wa huwal azizul ghafur, dan sebagainya. Kita lihat nih kata ghafar dalam Al-Quran, ini dalam surat Nuh ayat 10. Ini sering dibacakan dari bab kemarin karena hubungan kata ghafar dan istighfar itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, faqultu astaghfiru, mohonlah ampun, rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu, sesungguhnya dia Tuhanmu, dia Allah, kana ghaffara, Maha Pengampun. Ghaffara, Maha Pengampun, ya. Itu dalam surat Nuh. Yang kedua, kata ghafar dalam Al-Quran adalah dalam surat Toha ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amala salihan thumma ihtada. Bapak ulang. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Nah, itu diartikan, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kata ghafarnya yaitu pada kalimat sesungguhnya aku Maha Pengampun. Wa inni laghaffar. Tadi dalam surat Nuh juga sama, ya. Ghaffara, ini laghaffar. Yang ketiga, kata ghafar dalam Al-Quran, ya. Ini dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-6. Nah, ini potongan ayat karena penggalan ayat, maksudnya karena ada di awal sebelumnya dan juga setelah itu ada lagi. Wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Nah, kalau ini bentuk katanya maghfirah, ya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas maghfirahnya. Maghfirah artinya ampunannya, ya. Maghfirah, kalau yang tadi ghaffara, la ghaffara, nah ini maghfirah bentuk katanya, ya. Tapi sama, Maha Pengampun. Nah, itu 3 surat, contoh 3 surat yang menunjukkan kata ghafar di dalam Al-Quran. Nah, baik, anak-anak sekalian. Baik, Bapak ingin hubungkan dengan contoh sehari-hari nantinya bahwa dosa itu adalah kegelapan, ya. Jadi dosa itu adalah kegelapan. Apa yang menjadikan kegelapannya? Yaitu menggelapkan hati. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Nah, kalau dosa itu diampuni,
maka hati menjadi tenang dan pikiran pun jadi terang. Artinya dosa mempengaruhi bagaimana hati itu menjadi menjadi gelisah, karena Allah yang menyebabkan itu. Seseorang yang berdosa akan merasakan kegelisahan, tidak tenang dalam hidupnya. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut, ternyata Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah tutup aib-aib itu agar tidak diketahui yang lainnya, ya. Jadi Allah ampuni lalu ditutup tanpa bisa diketahui. Tetapi meskipun seperti itu, ternyata ada orang yang sepertinya malah bangga dengan dosanya dan justru memperlihatkan istilahnya itu, ya, bukannya malu dengan dosa itu, malah dia bangga. Kalau orang seperti itu sudah, ya, itu sudah tidak lagi terpikirkan perbuatannya itu apakah dosa atau bukan, ya. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini bukan Upin Ipin, ya, atau Upin Ipin udah gede nih. Kita lihat nih, ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari seorang siswa yang menyontek, ya, perbuatan menyontek. Ada yang menyontek melihat temannya, ada yang menyontek ke catatannya sendiri. Ya, perbuatan ini bagus atau tidak? Perbuatan ini, ya, mau bertanya ke siapapun dimanapun, jawabannya perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Artinya melakukan ya, sama seperti mencuri, ya. Mencuri apa? Mencuri pemahaman. Dia tidak belajar tapi ingin dapat nilai yang baik. Artinya, ya, dia sudah menipu, mencuri, dan macam-macam. Artinya perbuatan mencontek itu tidak ada yang membenarkannya. Dalam agama pun tentunya ini dilarang. Maka dengan perbuatan seperti ini, betulnya ya, kalau ada seorang pelajar yang melakukan kecurangan saat ujian, yaitu mencontek, aktivitas mencontek yang tidak pernah ketahuan beberapa kali, ya, namun baru pada perbuatan yang kesekian kali diketahui. Artinya apa? Ketika ia melakukan yang pertama kali, Allah Subhanahu wa taala masih menutupi rahasianya itu. Yang kedua pun, ya, kedua kali pun masih Allah tutupi. Karena Rahman dan Rahimnya Allah ingin apa? Kesempatan yang Allah berikan itu untuk berhenti, untuk ia bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu. Namun ketika ia melakukan berikutnya, ini sudah tidak bisa lagi diberikan kesempatan. Makanya Allah bukakan rahasia itu dan diketahuanlah, ya, di hadapan gurunya, dan maka ia pun mendapatkan hukuman dari gurunya. Artinya apa? Allah akan memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan kesalahan sekali, dua kali, tiga kali, beberapa kali, dengan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Bapak ingin memberikan contoh lain, misalkan dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Ini kisah yang sangat banyak sekali dinukil di Al-Quran. Paling banyak kisah nabi itu adalah Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu Allah utus, ya, innahu tagha, oleh kata Allah, ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, sudah kelewatan batas. Kelewatan batas dalam artian apa? Kelewatan batas dalam kezalimannya, sampai-sampai dia mengaku diri sebagai Tuhan karena merasa dia berkuasa, paling hebat, paling kuat, sehingga dia menjadi menganggap tidak ada yang lebih kuasa, yang lebih kuat, yang lebih hebat dari dirinya, sehingga dia sampai menyebutkan aba wastakbar, merasa hebat, ya,
ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu apa omongan Fir'aun kepada seluruh warganya di Mesir saat itu. Sehingga Allah mengingatkan, diutuslah Musa. Malah Nabi Musa diutus dari awal pertama kali Allah sudah sudah berikan berbagai tanda sebetulnya, ya. Sudah ada dia bermimpi, Allah berikan kesempatan seperti itu, bermimpi bakal ada yang membunuh dia, ya. Kalau ada bayi yang lahir, sehingga langsung siapapun orang yang sedang hamil lalu melahirkan bayi laki-laki maka harus dibunuh. Itu kan kezaliman luar biasa. Tapi Allah sudah tentunya menyelamatkan Nabi Musa, karena memang Allah sudah rancang sedemikian rupa, memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk bertaubat, sampai Nabi Musa akhirnya sampai besar, sampai diutus menjadi rasul, menjadi nabi khusus kepada Fir'aun, ya, supaya beriman dan juga membebaskan kaumnya, yaitu Bani Israel, dari kezaliman Fir'aun ini. Allah sampai mengutus Nabi Musa, sampai Nabi Musa berdakwah, mengeluarkan berbagai mukjizatnya, ya, yang Allah takdirkan saat itu. Dari tongkat Nabi Musa jadi ular, keluar tangan bercahaya, dan berbagai macam hal. Lalu Firaun tetap saja terus ingkar, Firaun tetap saja terus tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nyebutnya, aku tidak percaya dengan Tuhanmu, sampai-sampai dia menantang, ayo kepada orang-orangnya, ya, pembantu-pembantunya, buatkan aku gedung atau bangunan yang tinggi, aku akan menaikinya dan aku akan bunuh Tuhannya Musa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ada di langit disebutkan. Sehingga dia langsung membuat piramid yang begitu tinggi. Itu piramid itu adalah dia niatnya untuk apa? Menunjukkan kepada warganya bahwa dia yang paling hebat, yang paling kuat. Sampai-sampai dia langsung bawa tombak, lalu naik ke atas piramid itu, lalu dia lempar ke atas, dan Allah justru akhirnya memberikan istidraj, ya, istilahnya itu sengaja, ya, dia sampai betul-betul buta hatinya. Si tombak itu diambil oleh malaikat, lalu ditancapkan pada ikan, ya, sampai berlumuran darah. Dikembalikan tuh tombak di hadapan Firaun dan dilihat banyak darah. Akhirnya Firaun menyebutkan, ini aku sudah membunuh Tuhannya Musa. Sampai seperti itu. Jadi betul-betul tersesat, betul-betul dia tidak bisa diingatkan. Sampai akhirnya baru setelah Allah datangkan langsung, Nabi Musa menyeberang laut dengan mukjizatnya, laut bisa terbelah dua. Sudah selesai atau sudah selamat Nabi Musa dan pengikutnya. Lalu bala tentara Firaun ini juga mengikuti. Setelah di tengah-tengah, ya, dengan kuasa Allah dipukulkan lagi tongkatnya, maka si laut menjadi tertutup lagi. Maka di sanalah Firaun, ya, langsung amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Padahal dalam kondisi yang sudah tidak akan selamat lagi, dia sekarat. Maka sudah peringatan demi peringatan sudah datang, sudah diingatkan, tapi tetap saja Firaun tidak mau mengikutinya dan bertaubat. Maka sudah Allah azab langsung di dunia. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita melihat contoh bagaimana Nabi Musa dan Firaun. Jangan sampai kita oleh Allah diberikan kesempatan, kalaulah kita melakukan perbuatan dosa, Allah terus ingatkan, berikan kesempatan, tutupi terus, ya.
Maka harusnya setelah itu kita sadar dan langsung bertaubat. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita bisa memahaminya, supaya kita senantiasa kalaulah kita lupa melakukan dosa dan kesalahan, kita langsung ingat Allah dan bertaubat. Karena Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun, Al-Ghaffar. Baik anak-anak sekalian, itulah yang kita pelajari tentang Al-Ghaffar. Mudah-mudahan kita paham maksud dan artinya, dan juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu menutup pertemuan ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.